upaya pembungkaman terhadap Nabi Muhammad SAW agar tidak lagi mendakwahkan ajaran Islam ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari rencana pembunuhan, embargo ekonomi, fitnah, sampai pada diguna-guna. Mengenai guna-guna atau sihir, selama hidupnya ternyata Nabi Muhammad SAW ini pernah disantet oleh orang-orang yang dengki padanya. Bahkan santet ini membuat Nabi Muhammad SAW itu sakit, pemirsa. Sakit akibat disantet itu. Kisah disantetnya Nabi Muhammad ini, pemirsa, nantinya menjadi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq. Seperti apa kisah mengenai disantetnya Nabi Muhammad? Uraiannya sebagaimana berikut. Orang yang menyantet Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim adalah Labid bin Al-A'sam. Di zamannya Labid bin Al-A'sam ini, pemirsa, merupakan dukun kenamaan. Jadi memang dukun terkemuka gitu. Labid bin Al-A'sam ini diupah oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu untuk mencelakai Nabi Muhammad. Adapun imbalan yang didapat dari tokoh ini adalah 3 dinar emas. Teknik yang dimainkan oleh Labid bin Al-A'sam dalam menyantet Nabi ini, pemirsa, dengan cara mencuri helaian rambut Nabi Muhammad. Untuk melakukan pencurian ini, si Labid bin Al-A'sam ini menyuruh anak-anak untuk melakukan pencurian itu. Jadi si Labid ini membayar anak-anak agar mereka itu bermain-main di rumahnya Nabi Muhammad gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad itu tidak ada di rumahnya, si anak-anak kecil ini masuk ke rumah Nabi Muhammad, kemudian mencari sisir yang biasa digunakan oleh Nabi. Nah, di sisir itu kan ada rambut Nabi Muhammad. Nah, rambut itu nantinya dicuri dan diserahkan kepada dukun itu. Helaian rambut Nabi Muhammad yang didapatkan oleh Labid itu, pemirsa, nantinya diracik sedemikian rupa, yaitu diracik dengan beberapa pelapah kurma, kemudian juga diikat dengan benang begitu. Jadi diikat dengan benang, kemudian benang itu nantinya ditusuk oleh beberapa jarum. Bahan-bahan santet itu yang di dalamnya ada rambut Nabi Muhammad itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur, namanya itu sumur Zarwan. Nah, di sumur itu kan, pemirsa, di bawahnya itu kan ada batu. Nah, si alat untuk menyantet itu diletakkan di bawah batu itu, kemudian ditimbun dengan batu gitu. Singkat cerita, pemirsa, akhirnya efek daripada santet ini rupanya sampai juga ke Nabi, dan Nabi bahkan akibat daripada santet itu jatuh sakit. Akhirnya dalam suatu ketika Allah mengutus malaikat untuk memberitahu kepada Nabi bahwa Nabi itu sakit itu akibat disantet oleh orang yang benci padanya. Dalam mengabarkan berita itu, malaikat ini, pemirsa, mengajarkan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Surat ini diajarkan kepada Nabi sehingga Nabi hafal. Kemudian Nabi disuruh agar mencari sumur Az-Zarwan, jadi mencari bahan-bahan santet yang diletakkan di situ. Dan akhirnya
karena yang memerintahkan itu atau karena yang mengabarkan itu malaikat, maka Nabi pun disertai beberapa sahabatnya pergi ke sumur Zarwan. Dan benar saja pemirsa, ketika di sumur Zarwan itu Nabi membongkar batu yang di dalam sumur itu, ternyata memang di bawahnya itu terdapat alat-alat santet itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menemukannya, kemudian Nabi membacakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, singkat cerita, setelah dibacakan surat An-Nas dengan Al-Falaq itu, akhirnya efek santet yang ada dalam tubuh Nabi Muhammad itu hilang. Dan seketika itu juga, menurut hadis Bukhari dan Muslim itu, air daripada sumur Zarwan itu berubah menjadi merah darah. Jadi demikian pemirsa kisah mengenai disantetnya Nabi Muhammad. Kisah ini pemirsa perlu dipahami merupakan kisah atau yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jadi surat An-Nas dan Al-Falaq itu asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya itu karena peristiwa itu. Karena peristiwa disantetnya Nabi Muhammad oleh seorang Yahudi yang dibayar 3 dinar emas oleh orang-orang kafir Quraisy.